Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi bab 1, ada baiknya Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Yulia Purnamasari, mengajar mata pelajaran kimia. Nah, pada bab 1 ini kita mempelajari pengenalan ilmu kimia. Sebelum kita membahas bab-bab berikutnya, kita harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan kimia. Apa kimia itu hanya menyangkut dengan rumus-rumus yang sulit, atau menyangkut profesor mengadakan penelitian. Nah, kimia itu merupakan materi. Jadi ilmu kimia itu mempelajari struktur materi, susunan materi, sifat materi, dan energi yang menyertainya. Jadi materi itu juga termasuk dengan rumus. Kenapa kimia harus kita pelajari? Karena kimia itu berhubungan erat dengan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Kita tidak terlepas dari zat-zat kimia. Bagaimana kita mau terlepas dari zat kimia? Dari mau tidur, bangun tidur, dan melaksanakan aktivitas sehari-hari, kita memerlukan zat kimia. Sebagai contohnya, misal kita mau tidur, apa yang kita butuhkan? Oh, banyak nyamuk. Berarti kita perlu obat pembasmi serangga. Itu berhubungan dengan kimia. Kemudian sudah bangun lagi, kita mau beraktivitas. Kita pagi-pagi, mau sholat dulu misalnya bagi kaum muslim. Apa yang kita lakukan? Kita bersihkan dulu seluruh anggota badan kita. Kita sikat gigi, memerlukan pasta gigi. Kemudian cuci muka, memerlukan sabun, entah itu sabun cair atau sabun padat. Kemudian kita merasa lapar, perlu juga zat kimia. Apa itu zat kimia? Ya, kita makan nasi perlu penyedap, kecap apa misalnya. Nah, daripada itu kita belajar kimia itu sangat penting. Walaupun kalian nanti mau jadi polisi, tidak perlu belajar kimia, masih tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena pihak kepolisian memerlukan sidik jari kalau mengungkap suatu kejahatan. Nah, untuk menentukan sidik jari seseorang perlu pengetahuan tentang kimia. Nah, yang Ibu akan tekankan pada pertemuan kali ini yaitu kimia pangan. Apa itu kimia pangan? Ilmu yang mempelajari tentang pangan yang berhubungan dengan kimia. Nah, untuk materi ini, Ibu harap kalian tonton video ini sampai habis karena berhubungan dengan tugas kedua. Apa itu tugas kedua? Tugas kedua itu kalian diminta untuk menuliskan komposisi suatu zat kimia pangan. Apa itu kimia pangan? Ya, bisa saja snack bungkusan, atau minum kaleng, atau susu kotak. Nah, itu berhubungan dengan kimia dan akan kita laksanakan pada penyelesaian tugas. Contohnya, Ibu di sini punya snack. Nah, snack ini yang ada di Ibu, kalau kalian melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas, boleh snack dengan merek yang lain. Apa itu merek yang lain? Ya, terserah kamu yang kalian suka dan ada komposisinya. Bagaimana Bu yang tidak ada komposisi? Berarti yang tidak ada komposisinya memang bergizi tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau setelah kalian belajar kimia ini, usahakan kalau membeli snack, membeli minum kaleng, atau membeli susu kotak, kita lihat dulu komposisinya, kita lihat dulu kadaluarsanya gimana. Karena kalau tidak ada komposisi, berarti kita ragu ada atau tidak komposisi itu gizi di makanan tersebut. Karena kita kalau sudah tahu pelajaran kimia, bukan hanya memakan itu supaya tidak lapar, tidak. Kita harus tahu dulu ada tidak itu gizinya. Nah, kembali lagi ke tugas.
nanti di dalam tugas itu ada tabel. Tabel itu nama produk, kemudian komposisi kalian tuliskan. Contohnya misalnya ibu melaksanakan tugas, ibu suka ketela, berarti komposisi yang ibu tuliskan nanti sesuai produk ketela ini. Apa komposisinya? Di situ ada minyak nabati, kemudian MSG, garam. Nah, ibu salah satu kan contoh garam. Nanti ada di dalam tabel nama produk 1 ketela, 2 komposisinya disebutkan semua, seluruh komposisi di sini. Nah, kemudian misalnya garam tadi, ada tabel berikutnya rumus kimia apa? Rumus kimianya apa garam tadi? Natrium klorida. Nah, natrium klorida itu manfaat natrium klorida bagi snack ini apa manfaatnya? Memberikan rasa, yaitu rasa gurih atau asin. Jadi diberi itu keterangannya, NaCl gunanya memberikan rasa asin pada makanan. Monosodium glutamat atau MSG sebagai penyedap rasa. Nah, cari di literatur atau di buku bagaimana rumus monosodium glutamat atau garam dapur tadi, manfaatnya apa. Begitu juga dengan minuman. Nah, ibu di sini ada minuman apa? Susu ultra. Nah, kalau kalian mengerjakan tugas boleh terserah mau minuman apa. Sprite boleh, yang pasti ada komposisinya. Atau ale-ale juga boleh. Karena setiap produk yang di dalam kemasan yang bermanfaat bagi tubuh manusia harus mempunyai komposisi. Bagaimana yang tidak mempunyai komposisi? Kita timbul suatu pertanyaan, ada tidak nilai gizinya? Biasanya komposisi itu ada nilai gizinya. Nah, di dalam komposisi susu ultra ini ada namanya magnesium, ada namanya kalsium. Nah, magnesium buat rumus kimianya apa? Kalsium buat rumus kimianya apa? Nah, bagi produk ini kalsium sebagai apa? Penguat tulang bagi yang meminumnya. Kemudian banyak lagi contoh-contoh kimia pangan. Nah, untuk ini ibu contohkan misalnya Indomie. Nah, Indomie ini ada juga komposisinya dituliskan. Di dalam Indomie ini ada pengawet, ada pewarna, dan ada penyedap makanan. Nah, ditulis semua. Pewarna itu rumus kimianya apa, pengawet itu rumus kimianya apa, dan sekalian apa yang ada tertera di bawah ini harus kalian pahami. Kemudian misalnya kalian makan nasi, ada kecap. Nah, kecap ini ada juga komposisinya. Contohnya ada kedelai, glukosa. Nah, glukosa itu apa rumus kimianya? Apa guna glukosa bagi kecap ini? Sebagai pemanis. Nah, ibu harap tugas itu kalian kerjakan, dan kalau belum mengerti tolong tanyakan. Kemudian ibu berharap sambil mencari literatur kalian harus mengetahui kalau terlalu banyak makan MSG, kemudian pewarna makanan, kalau dia berlebihan apa efeknya bagi tubuh manusia. Ketahuilah anak-anak bahwa sesuatu yang berlebihan akan merugikan. Nah, kalau kalian ada produk lain, boleh dikerjakan dan lihat komposisinya. Semoga penjelasan ibu ini kalian dapat mengerti dan memahaminya, dan kalian laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah ibu berharap kalau tidak ada pertanyaan, kemudian masih bingung, tidak apa-apa, konsultasikan ke grup kita masing-masing. Percayalah, kalau kalian tetap tekun dan belajar mandiri, apapun resikonya akan kita hadapi bersama. Walaupun kita
tanpa tatap muka. Tapi percayalah, tergantung niat kalian masing-masing. Ilmu itu didapatkan dari membaca, kemudian mengerjakan tugas, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Tapi yakinlah dan teruslah berdoa, semoga COVID ini berakhir dan kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita di dalam kelas. Dan saya berharap kalian tetap semangat walaupun kalian belajar secara mandiri. Yakinlah suatu saat kita akan kembali belajar mengajar di dalam kelas. Dan selamat melaksanakan tugas. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.